Salam, perkenalkan nama saya Daniel Anirago, NIM 122034 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tugas USDALING. Saat ini saya mengambil salah satu topik, yaitu sumber daya air. Sumber daya air adalah saya akan mengambil salah satu video ini, sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemerintah atau petani untuk membuat sawah, untuk tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup untuk manusia. Saat ini saya ingin dikasihkan yaitu materinya. Sumber air, siklus hidrologi. Air yang jatuh ke bumi mengalami beberapa kejadian antara lain. 1. Air akan segera menguap kembali ke atmosfer dalam kurung evaporasi. 2. Air akan membentuk kolam, danau, dan sungai, kemudian melalui siklus hidup dari tumbuh-tumbuhan kembali ke atmosfer melalui penguapan dari daun dalam kurung transpirasi. Air akan jatuh ke dalam bentuk salju di pegunungan dan tersimpan di permukaan sampai mencair kembali, kemudian meresap ke dalam tanah. 4. Air akan meresap melalui permukaan tanah, kemudian masuk ke dalam tanah atau lapisan-lapisan yang membentuk persediaan air di bawah tanah dalam kurung aquifers, tutup kurung. 5. Air mengalir langsung ke kurung runoff di atas tanah, kemudian masuk ke dalam sungai. 6. Air akan terjerat dalam bentuk es atau di sungai es dalam kurung glaster. Secara garis besar, proses aliran siklus hidrologi ini meliputi yaitu 1. Air dari permukaan laut menguap yang disebut evaporasi. 2. Air dari tumbuh-tumbuhan yang menguap yang disebut transpirasi. 3. Peralihan secara horizontal dan uapan air atau udara. 4. Presipitasi dalam kurung hujan. 5. Runoff, air langsung mengalir ke laut. Masalah-masalah penggunaan sumber daya air yaitu ada beberapa permasalahan pokok dalam penggunaan sumber daya air, yaitu 1. Bagaimana pengalokasian air yang tersedia dalam kurung water supply di antara berbagai penggunaan atau sektor dalam kurung among users. 2. Bagaimana mendistribusikan air di antara pemakaian air. 3. Bagaimana mendistribusikan air antara daerah yang berbeda. 4. Bagaimana mendistribusikan air di antara waktu. 5. Bagaimana seharusnya pengelolaan atau siapa pengelolaan sumber daya air itu. Jadi masalah-masalah dalam tersebut diuraikan sebagai berikut. Air juga dimanfaatkan oleh berbagai sektor ekonomi, antara industri, infrastruktur. Masalah distribusi air di antara pemakaian menyangkut penggunaan air di masing-masing sektor. Masalah pendistribusiannya air di antara daerah-daerah yang berbeda adalah menyangkut bagaimana satu sumber air yang dapat suatu daerah ke daerah-daerah sekitarnya. Masalah distribusi di antaranya daerah-daerah yang berbeda adalah menyangkut bagaimana menjaga kapasitas air yang tersedia agar dalam jangka waktunya tertentu selalu dapat menentukan permintaan suatu kebutuhan manusia. Siapa seseorang menjadi pengelola sumber daya air? Apakah pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah atau diserahkan kepada pihak swasta? Jadi masalah pendistribusian sumber air yaitu bintang pertama. Di dalam menentukan distribusi air akan berpedoman
di antara adalah prinsip nilai guna batas yang sama bagi setiap penggunaan (ego marginal, value in ures, tutup kurung). Prinsip ini menghendaki sumber air dialokasikan secara efisien atas dasar ego marginal, value in use yaitu penggunaan air pada pemakaian satu terakhir yang harus memberikan nilai guna batas (marginal value) yang sama untuk masing-masing penggunaan. Yang kedua, ini bintang yang kedua, dalam penggunaan air yang sifatnya bersaing atau substitusi, misalnya antara penggunaan air untuk industri dan penggunaan air untuk irigasi, perlu diketahui bahwa MFU akan menurunkan bersamaan dengan jumlah pemakaian air yang meningkat dengan penggunaan air yang semakin sedikit. Dan penentuan harga air. Perbedaan harga air tidak selalu mencerminkan adanya diskriminasi harga, karena pada dasar harga air itu selalu sama untuk semua macam penggunaan maupun semua macam pemakaian, yaitu bila mendistribusikan dikaitkan dengan prinsip ego marginal, value in use. Perbedaan harga air hanya akan terjadi karena adanya perbedaan dari segi biaya yang harus dibebankan atau ditanggungjawabkan oleh konsumen. Jadi hanya ini dari hasil dari presentasi saya, yaitu dari sumber air. Terima kasih.